Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Malam itu suasana Palembang lebih sepi dari biasanya. Udara lembab khas pinggiran Sungai Musi terasa menempel di kulit, membawa aroma air sungai yang berbau lumpur bercampur amis. Lampu-lampu di sepanjang jembatan Ampera memang menyala, tapi cahayanya terlihat temaram, hanya membentuk bayangan panjang di jalan yang lengang. Fajar dan Rudi baru saja selesai nongkrong di warung kopi dekat pasar, memutuskan untuk pulang meskipun waktu sudah lewat tengah malam. Mereka sudah terbiasa melewati jembatan itu, namun malam itu entah mengapa suasananya terasa berbeda. Jalan yang biasanya masih dilalui kendaraan, kali ini hampir kosong. Sesekali hanya ada suara motor melintas, setelah itu kembali sunyi, menyisakan suara arus sungai yang deras di bawah sana. Kedua pemuda itu berjalan dengan langkah tergesa. Fajar yang berjalan lebih dulu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari arah bawah jembatan terdengar suara aneh, samar, seolah ada yang merintih. Semakin jauh mereka melangkah, suara itu makin jelas. Suara tangisan, lirih, pelan, namun menusuk telinga di tengah kesunyian malam. Rasanya tidak wajar mendengar suara tangisan anak kecil di tempat seperti itu, apalagi jam sudah menunjukkan lewat pukul 1 dini hari. Awalnya mereka mencoba mengabaikan. Mereka mempercepat langkah, berharap cepat sampai di ujung jembatan. Namun suara itu semakin jelas, seakan sengaja memanggil. Suara tangisan itu terdengar seperti keluar dari dasar sungai, menggema pelan, membuat bulu kuduk berdiri. Fajar sempat menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Kosong. Hanya ada dia dan Rudi. Namun suara tangisan itu nyata, seperti ada bocah kecil sedang kehilangan sesuatu di kegelapan malam. Penasaran bercampur dengan rasa takut membuat langkah mereka akhirnya melambat. Fajar berhenti tepat di sisi jembatan, menempelkan tubuhnya pada pagar besi. Dari celah itu, matanya menembus gelap. Cahaya lampu jalan hanya sedikit menerangi permukaan sungai. Arus air tampak deras, bergelombang pelan, memantulkan cahaya lampu dengan warna kekuningan. Dan di salah satu sisi pondasi jembatan, samar terlihat sosok kecil sedang duduk. Tubuh mungil itu terbungkuk, bahunya naik turun seirama dengan tangisan. Rambutnya panjang dan basah menempel pada wajah, menutupi hampir seluruh bagian kepalanya. Pakaiannya lusuh, warnanya tidak jelas, seperti kain putih kusam yang kotor oleh lumpur. Sosok itu terus mengusap wajahnya yang basah, seolah benar-benar seorang anak yang sedang menangis sendirian di tengah malam. Fajar menahan napas. Matanya tidak bisa berpaling. Rudi yang berdiri di sampingnya juga membeku, tak berani bergerak. Tangisan anak kecil itu makin jelas, bahkan disertai suara isakan yang membuat dada terasa sesak. Bukan tangisan biasa, tapi seperti tangisan penuh duka. Anehnya, meski tubuh anak itu jelas terlihat, tidak ada tanda kehidupan di sekitarnya. Tidak ada perahu yang lewat, tidak ada orang yang mungkin menolong. Hanya ada suara tangisan, sosok kecil, dan arus sungai yang mengalir deras. Sekilas angin berhembus dingin, menusuk kulit. Sosok kecil itu perlahan berhenti menangis. Bahunya tidak lagi bergerak, tubuhnya diam membeku. Perlahan, kepala mungil itu mendongak, memperlihatkan wajah yang selama ini tertutup rambut basah. Fajar dan Rudi seketika ingin berlari, namun tubuh mereka seperti terkunci. Wajah anak itu pucat sekali, kulitnya membiru seolah sudah lama terendam air. Bola matanya hitam pekat, tak ada putih, hanya 2 lubang gelap yang kosong. Bibir pucatnya membentuk garis tipis, bergerak seakan mengucapkan sesuatu, namun tidak ada suara keluar. Hening sejenak, sebelum akhirnya sosok itu berdiri dengan gerakan kaku. Tubuh kecil itu berdiri di atas pondasi jembatan, persis di pinggir air yang hitam. Angin kembali berembus, membawa bau amis yang menusuk hidung. Fajar mencoba menggerakkan kakinya, tapi gagal.
Tubuhnya seperti membeku, sementara matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari sosok menyeramkan itu. Tanpa peringatan, sosok anak kecil itu tiba-tiba melompat ke sungai. Air bergejolak seketika, suara cipratan terdengar keras di keheningan malam. Gelombang kecil terbentuk, menyebar perlahan, lalu hilang ditelan arus deras Sungai Musi. Tidak ada lagi sosok anak kecil. Tidak ada lagi suara tangisan. Hanya air hitam yang kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun rasa dingin yang menusuk tulang tidak hilang begitu saja. Keduanya masih berdiri kaku, menatap ke bawah dengan jantung berdetak kencang. Dalam hati mereka tahu, apapun yang mereka lihat barusan bukanlah manusia biasa. Tidak mungkin ada anak kecil yang duduk di pondasi jembatan larut malam, lalu menghilang begitu saja ke dalam sungai. Sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Di sekeliling mereka, suasana jembatan semakin mencekam. Lampu jalan berkelip redup, angin malam membawa suara lirih yang samar terdengar seperti isakan yang menjauh. Fajar dan Rudi masih tidak bergerak, tubuh mereka seakan membatu. Pemandangan yang barusan mereka saksikan bukan hanya menyeramkan, tapi juga terasa nyata. Sosok anak kecil itu benar-benar ada, meski hanya sebentar. Kini yang tersisa hanyalah rasa takut yang membekas kuat di kepala mereka. Keduanya akhirnya memutuskan untuk berjalan lagi, meski langkah mereka gemetar. Malam itu, jembatan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah menimbulkan gema aneh di telinga, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Mereka tahu satu hal dengan pasti, malam itu bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu di Sungai Musi yang menyembunyikan kisah kelam, dan malam itu mereka baru saja melihat salah satu penggalan rahasianya. Fajar dan Rudi berusaha menenangkan diri setelah menyaksikan sosok anak kecil yang melompat ke Sungai Musi. Keduanya masih gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis meski udara malam terasa lembab. Langkah mereka semakin cepat, ingin segera meninggalkan jembatan itu. Namun semakin jauh berjalan, ada sesuatu yang membuat suasana menjadi tidak wajar. Suara pelan yang awalnya samar kini terdengar jelas. Bukan lagi tangisan, melainkan suara tawa lirih seorang anak kecil. Suara itu muncul di belakang mereka, begitu dekat, seakan-akan ada yang mengikuti langkah mereka dengan riang. Rudi spontan menoleh, dan seketika darahnya terasa berhenti mengalir. Di ujung jembatan yang baru saja mereka lewati, berdiri sosok kecil yang basah kuyup. Rambut panjangnya menempel di wajah, air menetes dari ujung rambut hingga membasahi lantai jembatan. Tubuhnya yang mungil tampak gemetar, bukan seperti anak kecil biasa, melainkan seperti sosok yang sudah lama direndam dalam air. Dari kejauhan wajahnya tidak begitu jelas, namun matanya yang hitam pekat menatap lurus, membuat siapapun yang melihat akan merasakan dingin merayap di tengkuk. Sosok itu tidak lagi menangis. Bibir pucatnya bergerak, seolah mengatakan sesuatu. Tidak ada suara selain tawa kecil yang berulang kali terdengar, bercampur dengan desis angin malam. Sekali lagi tubuh kecil itu bergerak, mengangkat tangan seakan meraih sesuatu. Dari bentuk gerakannya terlihat jelas bahwa sosok itu seperti sedang meminta. Bukan sekadar meminta sesuatu, tapi seolah menuntut agar dikembalikan. Kata-kata yang samar akhirnya terdengar. Boneka. Ia meminta bonekanya kembali. Kedua pemuda itu tidak bisa berpikir jernih. Rasa takut menguasai segalanya. Suara tawa yang semula lirih kini terdengar lebih keras, bergema di sepanjang jembatan yang kosong. Sosok kecil itu berjalan perlahan ke arah mereka. Setiap langkah yang diambil meninggalkan bekas basah di lantai jembatan, seakan air menetes langsung dari tubuhnya. Rudi hampir tidak bisa menggerakkan kakinya, sementara Fajar hanya bisa menatap kosong tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba tubuh mungil itu berubah. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, wujudnya semakin jelas. Wajahnya yang pucat semakin memutih, bola mata hitamnya membesar seperti lubang kosong, dan mulutnya terbuka memperlihatkan gigi-gigi kecil yang runcing. Tangannya yang mungil berubah pucat kebiruan, jari-jarinya panjang seolah siap mencengkeram. Pakaiannya yang lusuh mulai robek,
dan di beberapa bagian tubuhnya tampak membengkak, seperti mayat yang sudah lama terendam air. Gelombang ketakutan langsung membuat keduanya berlari sekencang mungkin. Suara langkah mereka beradu dengan lantai jembatan, bergema keras di tengah malam. Namun suara tawa itu masih mengikuti. Semakin mereka berlari, semakin jelas suara itu terdengar, seolah sosok menyeramkan itu bisa berada di mana saja, tidak peduli seberapa jauh mereka mencoba kabur. Malam itu, jembatan terasa seperti tidak ada ujungnya. Setiap langkah hanya membawa mereka pada bayangan lampu jalan yang berkelip, bayangan yang bergerak seolah mengiringi pelarian mereka. Fajar berusaha menoleh sekali lagi, dan tubuhnya hampir jatuh ketika melihat sosok itu kini tidak lagi berada di belakang. Sosok anak kecil basah kuyup itu berdiri tepat di sisi kanan jembatan, seakan sudah menunggu. Tatapan hitamnya tajam menusuk, mulutnya kembali bergerak, mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti, kecuali satu yang jelas. Boneka. Udara di sekeliling berubah semakin dingin. Nafas mereka tersengal, dada terasa sesak seolah udara tiba-tiba hilang. Suara tawa kecil berubah menjadi jeritan panjang, melengking, menggetarkan telinga. Rudy hampir terjatuh ketika kakinya tersandung, namun ia memaksa diri bangkit dan terus berlari. Sementara itu, bayangan sosok kecil itu terus muncul dan menghilang di sepanjang sisi jembatan, seakan sengaja mempermainkan mereka. Keringat bercampur dengan rasa takut membuat tubuh keduanya hampir tidak sanggup lagi melangkah. Namun dorongan untuk keluar dari jembatan itu lebih besar dari segalanya. Di belakang, suara langkah kecil terdengar semakin mendekat, seperti air yang jatuh menetes cepat. Setiap kali menoleh, sosok itu semakin dekat, wajahnya semakin jelas, matanya semakin mengerikan. Akhirnya mereka berhasil mencapai ujung jembatan. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari menuruni jalan, meninggalkan cahaya lampu yang temaram di belakang. Namun meski sudah jauh dari jembatan, suara itu masih terdengar. Tangisan kecil bercampur tawa lirih yang entah dari mana asalnya. Malam itu tidak lagi sama. Apa yang mereka lihat bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Ada sesuatu yang nyata di jembatan Ampera, sesuatu yang menuntut, sesuatu yang marah, dan sesuatu yang belum selesai. Fajar dan Rudy akhirnya berhenti di sebuah gang kecil. Nafas mereka terengah, tubuh bergetar hebat. Mereka saling menatap dengan wajah pucat, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah mimpi buruk yang bisa hilang begitu saja. Sosok anak kecil itu nyata, suaranya nyata, dan permintaannya pun nyata. Malam itu mereka hanya bisa berharap bisa selamat. Namun jauh di dalam hati, keduanya tahu, sosok itu belum akan berhenti mengejar. Ia akan terus muncul sampai keinginannya terpenuhi, sampai bonekanya kembali, atau sampai ia berhasil menyeret seseorang lagi ke dalam sungai Musi. Rudy dan Fajar masih berlari sekencang-kencangnya di atas jembatan Ampera. Suara tawa anak kecil yang berubah menjadi jeritan panjang terus mengikuti di belakang mereka. Lampu jalan yang berkedip-kedip membuat suasana semakin mencekam, seolah-olah jembatan itu menjadi tempat yang tak memiliki ujung. Nafas mereka sudah terengah, dada terasa mau meledak, tapi langkah kaki tidak bisa berhenti. Rudy sempat menoleh ke belakang. Sekujur tubuhnya merinding ketika melihat sosok anak kecil itu muncul lagi di sisi jembatan. Rambutnya menempel di wajah pucat, tubuhnya meneteskan air, matanya hitam penuh kebencian. Sosok itu menatap mereka berdua, seperti menunggu kesempatan untuk mendekat. Dalam kepanikan, Fajar tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Kakinya tersandung besi pembatas jalan yang longgar. Tubuhnya jatuh tersungkur keras ke lantai jembatan, membuat suara benturan terdengar jelas. Rudy berteriak panik, "Fajar, cepat bangun!" Namun sebelum Fajar sempat berdiri, sesuatu yang dingin dan kuat meraih pergelangan kakinya. Rasa dingin itu bukan seperti air malam biasa, tapi dingin menusuk tulang, membuat tubuhnya kaku. Fajar menoleh, matanya melebar melihat tangan pucat dengan jari panjang mencengkeram kakinya. Dari arah bayangan, sosok anak kecil itu muncul perlahan, wajahnya semakin dekat.
"Lepaskan aku, Rudi. Tolong aku." Fajar menjerit, suaranya pecah penuh ketakutan. Rudi yang melihat itu segera berlari mendekat. Ia menarik lengan Fajar dengan sekuat tenaga. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha keras. Namun tarikan dari sosok menyeramkan itu jauh lebih kuat. Mata hitam kosong milik anak kecil itu menatap lurus pada Rudi, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Fajar pergi. "Jangan ambil dia, ambil aku saja." Rudi berteriak putus asa. Suaranya serak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun tidak ada jawaban selain suara lirih yang dingin dari sosok kecil itu. "Temani aku di dasar sungai." Jeritan Fajar semakin keras, tubuhnya terseret sedikit demi sedikit ke arah pagar jembatan. Rudi mencoba menahan, tapi kekuatan tangannya semakin melemah. Rasa takut dan panik bercampur menjadi satu, membuat pikirannya kosong. Dalam hitungan detik, genggaman Fajar terlepas dari tangannya. Tubuh sahabatnya itu ditarik kuat ke arah pagar, lalu menghilang ke dalam kegelapan Sungai Musi dengan cipratan air yang besar. "Fajar!" teriak Rudi histeris. Suara air kembali tenang. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi suara tawa. Hanya suara arus sungai yang deras, mengalir seolah menelan semua yang baru saja terjadi. Rudi berdiri terpaku, kakinya lemas, tangannya gemetar hebat. Matanya terus menatap ke bawah, berharap melihat Fajar muncul kembali ke permukaan. Tapi air hitam itu hanya bergelombang sebentar lalu tenang, menyisakan kesunyian yang mencekam. Rudi jatuh terduduk di lantai jembatan. Dadanya terasa sesak, pikirannya kosong. Ia tidak percaya baru saja kehilangan sahabatnya. Rasa bersalah langsung menghantam hatinya. Seharusnya ia bisa menolong, seharusnya ia tidak melepaskan genggaman itu. Namun semua sudah terlambat. Malam itu, di atas jembatan Ampera, ia menyaksikan sahabatnya ditelan arwah penunggu sungai. Rudi akhirnya bangkit dengan langkah gontai. Ia berlari tanpa arah, matanya berkaca-kaca, nafasnya tercekat. Setiap sudut jalan terasa gelap, setiap bayangan membuatnya ketakutan. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Namun rasa aman tidak datang. Bayangan wajah Fajar masih jelas di kepalanya. Teriakan terakhir sahabatnya bergema, menolak hilang. Keesokan paginya, kabar menggemparkan warga. Beberapa orang menemukan sepasang sandal basah di pinggir jembatan, tepat di tempat Fajar terakhir kali terlihat. Air masih menetes dari sandal itu, seolah baru saja diletakkan. Warga segera melakukan pencarian di Sungai Musi. Perahu-perahu kecil dikerahkan, beberapa orang menyisir sepanjang sungai. Namun hingga sore hari, tidak ada tanda-tanda tubuh Fajar. Sungai Musi seakan menelan semuanya tanpa jejak. Di tengah keramaian pencarian itu, Rudi hanya bisa berdiri dengan wajah kosong. Beberapa warga bertanya, tapi ia tidak mampu menjawab. Hanya air mata yang terus jatuh. Dalam hatinya, ia merasa semua ini salahnya. Jika saja ia tidak melepaskan genggaman Fajar, jika saja ia lebih berani melawan sosok menyeramkan itu, mungkin Fajar masih ada bersamanya. "Kenapa aku harus lari? Kenapa aku tinggalin dia?" gumam Rudi berulang-ulang, suaranya parau. Beberapa warga mencoba menenangkan, mengira Rudi masih syok. Namun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas jembatan semalam. Rudi terlalu takut untuk menceritakan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa sahabatnya ditarik oleh hantu anak kecil dari sungai? Siapa yang akan percaya? Malam berikutnya, Rudi tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat wajah Fajar. Suara teriakannya masih jelas di telinga, seakan Fajar masih meminta pertolongan. Sesekali ia merasa mendengar suara tangisan anak kecil di luar jendela. Suara itu sama persis dengan yang ia dengar di jembatan. Tangisan lirih yang menuntut, tangisan yang menyeret kembali rasa takut dan bersalah ke dalam hatinya. Rudi menutup telinga dengan kedua tangannya, berharap suara itu hilang. Namun suara itu semakin keras, semakin dekat, hingga membuatnya menangis ketakutan.
Malam itu ia sadar, kehilangan Fajar bukanlah akhir. Arwah penunggu Sungai Musi telah menandai mereka berdua. Dan entah kapan, ia akan kembali menagih. Rudi pulang dengan langkah gontai, tubuhnya gemetar hebat. Sejak kejadian di jembatan, ia tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Di sepanjang jalan menuju rumah, ia merasa ada bayangan yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang berhembus. Sesampainya di rumah, Rudi langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi ruang tamu, menunduk sambil memegang kepalanya. Nafasnya pendek, pikirannya berputar-putar. Bayangan saat genggamannya terlepas dari tangan Fajar terus muncul. Suara jeritan itu, wajah pucat sahabatnya, semuanya menempel di ingatan, membuat dadanya semakin sesak. "Aku salah, aku tinggalin dia," bisik Rudi, suaranya nyaris tak terdengar. Malam itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di ruang tengah berkedip beberapa kali, seolah-olah listrik tidak stabil. Rudi mencoba berbaring di kasur dengan harapan bisa tidur dan melupakan semuanya, meski ia tahu hal itu mustahil. Namun saat baru saja memejamkan mata, telinganya menangkap suara aneh. Tangisan lirih. Suara anak kecil, terdengar dari arah kamar mandi. Awalnya Rudi mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Tapi suara itu terus berulang. Semakin jelas, semakin dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Tangisan itu tidak berhenti. Suara seperti seorang bocah yang kehilangan sesuatu. Rudi menelan ludah, tubuhnya kaku. Perlahan ia bangun dari kasur, berjalan dengan kaki gemetar menuju sumber suara. Setiap langkah terasa berat, napasnya tercekat. Saat ia sampai di depan pintu kamar mandi, suara tangisan terdengar lebih keras, bercampur dengan suara air yang mengalir deras. Ia membuka pintu perlahan. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Keran wastafel menyala sendiri, air menetes hingga membuat lantai kamar mandi banjir. Namun yang lebih menyeramkan, ada jejak kaki basah mungil di lantai, menuju ke arah cermin. "Siapa? Siapa di sana?" Suara Rudi bergetar. Cermin besar di kamar mandi terlihat berembun. Perlahan, sesuatu mulai terlihat di balik pantulan. Rudi menegang, matanya tak berkedip. Di sana, sosok Fajar muncul. Rambutnya basah menutupi wajah pucat, pakaiannya menempel dengan air menetes. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Rudi. Fajar." Rudi berbisik, suaranya pecah. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ditahan. "Maafin aku nggak bisa nolong kamu." Sosok Fajar di dalam cermin tidak bergerak. Ia hanya menatap tajam dengan wajah penuh luka. Air menetes dari dagunya, jatuh ke lantai cermin, meski kenyataannya tidak ada air yang menetes dari kaca. Rudi mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup begitu kencang hingga membuat dadanya sakit. Tiba-tiba, lampu kamar mandi padam. Suasana gelap gulita, hanya terdengar tetesan air dan suara tangisan yang kembali terdengar. Kali ini tangisan itu sangat dekat, seakan ada tepat di belakang Rudi. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan. Namun tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke arah cermin, sosok Fajar sudah hilang. Yang tersisa hanya pantulannya sendiri, wajah pucat penuh keringat dingin. Rudi jatuh terduduk di lantai yang basah. Tangannya menutup wajah, tubuhnya bergetar hebat. Ia menangis keras, perasaan bersalah dan takut bercampur menjadi satu. "Kenapa harus aku yang selamat? Kenapa bukan kita berdua?" Isaknya pecah, menggema di dalam rumah yang sepi. Malam itu Rudi tidak berani memejamkan mata lagi. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Namun ketakutannya tidak berkurang. Dari kejauhan, ia masih mendengar suara air menetes, meski keran sudah dimatikan. Sesekali terdengar suara langkah kaki kecil yang basah berjalan di dalam rumah, tapi saat ia mencari sumbernya, lantai tetap kering. Pikiran Rudi semakin kacau. Ia merasa rumahnya bukan lagi tempat aman.
Setiap sudut seperti dipenuhi bayangan yang menatapnya. Ia merasa Fajar benar-benar datang, bukan hanya sekadar bayangan atau halusinasi. "Kalau kamu butuh aku, muncul aja, jangan kayak gini." Suara Rudi bergetar, penuh keputusasaan. Namun tidak ada jawaban selain suara hujan yang tiba-tiba turun deras di luar. Angin kencang membuat jendela berderak. Rudi memeluk lututnya, berusaha menenangkan diri. Tapi sesekali, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat di ujung matanya. Saat ia menoleh, bayangan itu lenyap. Hingga menjelang pagi, Rudi tetap tidak bisa tidur. Matanya sembab, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Ia tahu ini baru permulaan. Sosok yang ia lihat tadi malam bukan hanya bayangan, tapi benar-benar Fajar yang kembali, menuntut sesuatu darinya. Dan Rudi sadar, arwah penunggu sungai tidak berhenti hanya dengan menelan satu korban. Ia yakin teror itu akan terus menghantuinya, sampai waktunya tiba. Sejak kejadian di rumah, Rudi tidak bisa tenang. Setiap malam ia mendengar tangisan samar, setiap sudut rumah terasa dihuni sesuatu yang tak terlihat. Ia semakin yakin kalau semua itu berhubungan dengan jembatan dan sungai Musi. Bayangan Fajar yang muncul di cermin tidak mungkin hanya sekadar halusinasi. Rudi merasa harus mencari jawaban sebelum semuanya semakin parah. Siang itu, dengan tubuh masih lemah dan wajah pucat, Rudi memberanikan diri mendatangi tepian sungai Musi. Angin siang terasa lembab, bau amis air sungai menusuk hidung. Pandangannya tertuju pada seorang lelaki tua yang duduk di dekat perahu kayu, sedang merokok pelan. Lelaki itu dikenal warga sekitar sebagai penjaga perahu yang sudah lama mengais rezeki di sungai. Rudi mendekat dengan ragu. Langkahnya berat, tapi rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut. "Pak," Rudi membuka suara pelan, "saya mau tanya soal sungai ini. Soal anak kecil, yang katanya sering muncul." Lelaki tua itu menoleh, sorot matanya tajam, seakan bisa membaca ketakutan di wajah Rudi. Ia tidak langsung menjawab, hanya menghembuskan asap rokok ke udara. Rudi menelan ludah, berdiri canggung di depannya. "Kamu lihat dia?" Suara lelaki tua itu serak, tapi penuh tekanan. Rudi terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Teman saya, Fajar, dia hilang di sini. Diseret. Saya lihat sendiri. Dan, setelah itu, dia muncul di rumah saya." Wajah lelaki tua itu berubah muram. Ia menepuk kursi kayu di sampingnya, memberi isyarat agar Rudi duduk. Rudi menuruti dengan tubuh gemetar. "Anak itu bukan sekadar hantu biasa," ujar lelaki tua itu lirih. "Sudah puluhan tahun arwahnya berkeliaran di sungai ini. Waktu saya masih muda, ada sebuah perahu karam di dekat jembatan. Banyak orang selamat, tapi seorang bocah kecil ikut tenggelam. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, arwahnya selalu muncul, mencari teman bermain." Rudi tertegun. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap wajah keriput lelaki tua itu, berharap ia salah dengar. Maksudnya, dia menyeret orang ke sungai. Rudi bergetar. Lelaki tua itu menatap sungai yang bergelombang pelan. "Ya, banyak orang hilang di sini tanpa jejak. Orang-orang hanya bilang mereka hanyut, padahal mereka jadi korban bocah itu. Dia tidak jahat pada awalnya, hanya sendirian. Tapi lama-lama, arwah yang kesepian bisa jadi lebih berbahaya daripada setan manapun." Rudi merasa dadanya sesak. Ingatan saat tangan Fajar terlepas dari genggamannya kembali menghantam. Air matanya menetes, ia tak mampu menahan rasa bersalah yang semakin kuat. "Kenapa harus dia? Pak, kenapa bukan saya? Saya yang lari, saya yang biarin dia ditarik." Suara Rudi pecah, penuh sesal. Lelaki tua itu menatapnya iba, lalu berkata, "Nak, jangan salahkan dirimu terus. Arwah itu sudah memilih. Kalau bukan Fajar, bisa jadi kamu. Tapi memang dia yang diinginkan." Rudi mengguncang kepala keras-keras, menolak kenyataan itu. Tangannya mengepal erat, tubuhnya bergetar. "Tapi dia sahabat saya, Pak.
Dia nggak pantas mati begitu. Hening sejenak. Hanya suara arus sungai dan angin yang terdengar. Lelaki tua itu menepuk bahu Rudi pelan. Aku sudah lihat banyak hal di sini. Kalau arwah itu sudah menaruh tanda pada seseorang, dia akan terus mengikutinya. Temanmu mungkin sudah jadi bagian dari dirinya sekarang. Itu sebabnya kau melihatnya di rumahmu. Mata Rudi melebar. Tubuhnya dingin seketika. Maksud Bapak, Fajar juga jadi penunggu itu. Lelaki tua itu tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menunduk dalam. Sikapnya sudah cukup memberi jawaban. Rudi menatap sungai dengan mata kosong. Tubuhnya lunglai, jiwanya seperti tercerabut. Ia merasa Fajar bukan hanya hilang, tapi juga terjebak selamanya. Dan sekarang, arwah itu menuntut dirinya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa saya bisa nolong dia? Rudi bertanya lirih, penuh harap, meski suaranya nyaris habis karena tangisan. Lelaki tua itu menghela napas panjang, seolah berat untuk menjawab. Susah. Arwah yang sudah lama terikat di tempat seperti ini jarang bisa dilepaskan. Mereka tidak butuh doa lagi. Mereka butuh teman. Dan teman itu bisa siapa saja. Bahkan kamu. Perkataan itu menusuk hati Rudi seperti pisau. Dadanya sesak, kepalanya berputar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis keras di tepian sungai. Fajar, aku janji nggak akan biarin kamu sendirian lagi. Tapi jangan tarik aku. Jangan, isaknya terdengar putus asa. Lelaki tua itu hanya diam, menatap ke arah jembatan dengan sorot mata penuh beban. Ia tahu Rudi baru saja terjerat dalam lingkaran yang sama seperti banyak korban sebelumnya. Saat itu, angin sungai berembus lebih dingin. Air bergelombang tanpa sebab. Dari kejauhan, suara tawa kecil terdengar samar, seakan berasal dari bawah jembatan. Rudi menoleh cepat, tubuhnya gemetar. Lelaki tua di sampingnya hanya menunduk, tidak berani menatap. Rudi sadar, rahasia itu bukan hanya cerita lama. Bocah itu benar-benar masih ada, masih haus akan teman baru. Dan sekarang, Rudi tahu siapa yang sedang ditunggu. Siang itu, rumah Rudi terasa lebih pengap dari biasanya. Ia masih duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Matanya sembab akibat malam-malam tanpa tidur. Bayangan Fajar masih terus menghantuinya, baik di cermin maupun di mimpi. Ketukan keras di pintu membuatnya terlonjak. Rudi segera bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang gadis muda dengan rambut terurai. Wajahnya tegas, namun matanya merah seolah baru saja menangis. Rudi mengenalinya seketika, Sari, adik perempuan Fajar. Tanpa basa-basi, Sari langsung masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di ruang tamu, menatap Rudi dengan penuh amarah. "Rudi," suaranya bergetar, "kau pengecut. Bagaimana bisa kau biarkan kakakku tenggelam begitu saja?" Rudi terdiam, dadanya terasa dihantam kata-kata itu. Ia menunduk, tak mampu membalas. "Aku percaya padamu. Kakakku percaya padamu. Tapi kau malah lari meninggalkannya." Sari menunjuk wajah Rudi dengan gemetar, matanya berkaca-kaca. Air mata Rudi mengalir. Ia tak bisa lagi menyimpan semuanya. "Aku nggak bermaksud ninggalin dia. Sar, aku coba nolong, aku pegang tangannya. Tapi dia ditarik sesuatu dari bawah air. Aku nggak kuat, dia lepas dari genggaman." Sari menggeleng keras, menutup telinganya dengan kedua tangan. "Jangan bohong. Kakakku nggak mungkin mati begitu saja. Aku nggak bohong." Rudi akhirnya bersuara lantang, penuh rasa sakit. "Aku lihat sendiri, Sar, ada tangan kecil yang menariknya ke dalam sungai. Itu bukan cuma air deras, itu sesuatu yang lain. Dan sampai sekarang, dia nggak berhenti ngikutin aku." Sari berhenti, menatap Rudi dengan raut bingung. Nafasnya memburu, ia mencoba menelan amarahnya, tapi hatinya diliputi keraguan. "Kau lihat dia?" tanya Sari pelan, hampir berbisik. Rudi mengangguk, air matanya jatuh lagi.
Dia datang di rumah ini. Wajahnya basah, bajunya masih meneteskan air sungai. Dia menatap aku lewat cermin, lalu hilang. Aku dengar tangisannya hampir tiap malam. Ruangan itu hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Sari menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ia ingin menyangkal, tapi sorot mata Rudi terlalu jujur untuk dianggap bohong. Malam itu, Sari menolak pulang. Ia memilih tinggal di rumah Rudi, mungkin untuk membuktikan sendiri atau karena hatinya belum siap menerima kehilangan kakaknya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rudi dan Sari duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Hening yang mencekam menyelimuti mereka. Kalau benar kakakku masih ada di sini, suara Sari lirih. Aku ingin dengar sendiri. Rudi hanya bisa menatapnya dengan lelah. Ia sudah terbiasa dengan teror, tapi Sari baru pertama kali masuk ke lingkaran ini. Beberapa menit kemudian, dari arah luar rumah, samar terdengar suara tangisan anak kecil. Suaranya lirih, panjang, dan penuh kesedihan. Sari langsung menegakkan tubuhnya, matanya melebar. "Rudi, kau dengar itu?" bisiknya terbata-bata. Rudi mengangguk pelan. "Itu suara yang selalu aku dengar." Tangisan itu semakin jelas, terdengar seperti tepat di depan rumah. Sari bangkit, tubuhnya gemetar, melangkah pelan ke arah jendela. Rudi segera menarik tangannya. Jangan lihat keluar," seru Rudi cepat. Sari menoleh dengan wajah pucat. "Kenapa? Itu kakakku kan? Dia butuh aku." "Bukan, Sar," suara Rudi tegas namun bergetar. "Itu bukan lagi Fajar yang kau kenal. Itu arwah yang udah terikat sama sungai. Kalau kau buka jendela, dia bisa menarikmu juga." Sari terdiam. Air matanya menetes, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak ingin percaya, tapi suara tangisan itu terlalu nyata. Tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, pelan namun menusuk telinga. Sari langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. "Ya Tuhan, itu bukan suara Fajar," gumamnya gemetar. Rudi meraih pundaknya. "Sekarang kau percaya sama aku? Aku nggak bohong dari awal. Ada sesuatu di sungai itu. Dan Fajar, dia sudah jadi bagian dari mereka." Sari menangis keras, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. "Kakakku, kenapa harus dia?" Suaranya pecah, penuh putus asa. Rudi ikut terduduk di sampingnya, menahan air mata. "Aku juga hancur, Sar. Aku juga kehilangan dia. Tapi aku janji, kita akan cari jalan. Aku nggak mau dia terus tersiksa di sana." Tangisan Sari memenuhi ruangan, bercampur dengan suara angin yang berdesir dari celah jendela. Di luar sana, suara tawa kecil itu semakin menjauh, seolah sedang bermain-main, meninggalkan tanda bahwa ia belum pergi sepenuhnya. Malam itu, Sari akhirnya yakin, kakaknya memang sudah tidak kembali seperti dulu. Dan kini, ia ikut terjebak dalam rahasia kelam yang sebelumnya hanya ditanggung Rudi seorang diri. Hari itu, Sari tidak bisa diam. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, bukan hanya duduk diam menunggu teror itu datang. Sejak malam sebelumnya, suara tangisan anak kecil itu masih terngiang di telinganya. Rasa takut dan sedih bercampur menjadi satu, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Pagi menjelang siang, Sari memberanikan diri untuk keluar rumah dan berbicara dengan beberapa warga yang tinggal di sekitar tepian Sungai Musi. Ia berharap ada yang bisa memberi penjelasan lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu. Di sebuah warung kecil, ia bertemu dengan seorang ibu tua yang sedang menjemur ikan asin. Ibu itu menatap Sari dengan heran ketika ia mulai bertanya, "Bu, saya dengar dulu pernah ada anak kecil yang tenggelam di sungai ini. Apa benar begitu?" Suara Sari bergetar, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ibu tua itu menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Itu sudah lama sekali, sekitar 30 tahun lalu. Anak itu ikut dalam perahu yang karam di tengah arus deras. Semua orang selamat, kecuali dia." Sari menelan ludah, jantungnya berdegup kencang.
Apa? Ada sesuatu yang aneh waktu itu. Ibu tua itu menatap kosong ke arah sungai, lalu berkata lirih. Katanya, waktu perahu itu tenggelam, anak itu terus memeluk bonekanya. Boneka kain butut, katanya tak pernah dilepas dari pelukannya. Tapi ketika jasadnya dicari, tidak pernah ditemukan. Boneka itu juga hilang entah kemana. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sari meremang. Ia baru kali ini mendengar soal boneka. Boneka itu, pentingnya, Bu? Tanyanya lagi. Ibu tua itu menoleh padanya, sorot matanya serius. Sejak hari itu, banyak orang bilang hantu anak kecil itu suka muncul, menangis, kadang minta bonekanya. Kalau memang begitu, mungkin itu sebabnya arwahnya tidak tenang. Dia masih mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Sari menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Ia berterima kasih pada ibu itu lalu bergegas kembali ke rumah Rudi. Ketika ia sampai, Rudi sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Sari langsung menghampirinya. "Ruth, aku tahu sekarang," katanya penuh semangat sekaligus takut. Rudi menatapnya heran. "Tahu apa?" Anak itu, arwah yang selalu muncul. Dia tenggelam sambil memeluk boneka kain. Boneka itu hilang. Sejak itu, dia selalu menangis, minta bonekanya kembali. Aku yakin, kalau kita bisa menemukan boneka itu, mungkin semuanya bisa berakhir. Rudi terdiam lama. Matanya berkedip-kedip, seolah tak yakin dengan yang baru saja ia dengar. Boneka, kain, ulangnya pelan. Sari mengangguk. "Iya, itu petunjuk satu-satunya yang aku dapat. Mungkin memang aneh, tapi pikirkan, Ruth, arwah itu selalu datang dengan wajah sedih, selalu menangis. Dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya. Bagaimana kalau kita coba cari?" Rudi memijit keningnya, lalu menghela napas panjang. "Sar, sungai itu luas. Boneka yang hilang puluhan tahun lalu, apa mungkin masih ada? Atau, apa mungkin benda itu sudah lenyap?" Nada suara Rudi terdengar putus asa. Ia sudah terlalu lelah menghadapi teror itu. Namun Sari menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kalau kita tidak coba, Ruth, arwah itu akan terus gentayangan. Kakakku akan terus tersiksa bersama mereka. Kau mau biarkan begitu saja?" Kalimat itu menusuk hati Rudi. Ia menunduk, lalu mengepalkan tangannya. "Tidak, aku nggak mau." "Baiklah, kita coba cari. Walaupun kecil kemungkinan, kita harus tetap berusaha." Malam itu, Rudi dan Sari kembali duduk bersama di ruang tamu. Mereka menyalakan lilin karena listrik tiba-tiba padam. Hening menyelimuti rumah itu, hanya terdengar suara detak jam dan angin malam yang menembus celah jendela. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sari menggenggam tangan Rudi erat-erat. "Dengar, Ruth, itu dia lagi," bisiknya ketakutan. Tangisan itu terdengar semakin jelas, lalu berubah menjadi suara anak kecil yang berulang-ulang berkata lirih, "Boneka, bonekaku." Sari menutup mulutnya, air matanya mengalir. Ia menatap Rudi dengan mata melebar. "Kau dengar? Dia minta bonekanya." Rudi merasa darahnya berdesir. Suara itu begitu nyata, seakan-akan anak itu berdiri di depan pintu mereka. "Ya Tuhan," Rudi bergumam, suaranya hampir tak terdengar. Suara itu perlahan menjauh, meninggalkan rumah, tapi menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sari menatap kosong, wajahnya pucat. "Kau lihat, Ruth? Aku benar. Itu satu-satunya cara. Kita harus menemukan boneka itu." Rudi terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. "Baik, kalau itu memang bisa menghentikan semua ini, kita akan cari sampai ketemu. Walaupun harus menggali masa lalu, aku siap." Sari menggenggam tangan Rudi lebih erat. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini ada sedikit harapan di baliknya. "Aku tidak mau kehilangan lagi, Ruth. Aku tidak mau kakakku terus menjerit di dunia lain." Malam itu mereka berdua sepakat. Boneka kain yang hilang adalah kunci.
Dan mulai saat itu, pencarian mereka pun dimulai, meski tidak ada yang tahu seperti apa bahaya baru yang akan mereka hadapi. Hari itu, Rudy dan Sari akhirnya sepakat untuk meminta bantuan. Mereka sadar bahwa apapun yang mereka lakukan sendiri tidak akan cukup. Teror itu terlalu nyata, terlalu kuat, dan sudah melibatkan sesuatu di luar nalar. Seseorang di kampung menyarankan mereka menemui seorang dukun tua yang tinggal tak jauh dari tepian Sungai Musi. Dukun itu sudah dikenal banyak orang karena keahliannya berhubungan dengan hal-hal gaib. Namanya Pak Darmo, lelaki berusia sekitar 60 tahun dengan wajah keras, penuh keriput, dan mata yang dalam seakan bisa menembus isi hati orang lain. Ketika Rudy dan Sari menceritakan apa yang mereka alami, Pak Darmo tidak terkejut sama sekali. Ia hanya mengangguk pelan, seolah-olah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Arwah anak kecil itu, dia belum bisa pergi karena ada sesuatu yang tertinggal di dunia ini. Kalian benar, dia mencari bonekanya. Tanpa itu, rohnya tidak akan pernah tenang, kata Pak Darmo dengan suara berat. Sari menelan ludah. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak Darmo menatap mereka serius. Malam ini kebetulan bulan purnama. Itu waktu yang paling tepat untuk memanggil arwahnya. Tapi kalian harus kuat, karena dia tidak akan datang dalam wujud seperti anak kecil biasa. Dia sudah terlalu lama terjebak, jadi wujudnya mungkin menyeramkan. Jangan sekali-kali lari. Kalau kalian lari, arwah itu akan semakin marah. Rudy menunduk, jantungnya berdetak cepat. Kami siap, Pak. Asal semua ini bisa selesai. Malam pun tiba. Langit penuh cahaya purnama yang bulat sempurna, memantul di permukaan Sungai Musi yang tenang tapi menyimpan arus kuat di dalamnya. Angin malam menusuk kulit, membuat suasana semakin mencekam. Di tepi sungai, Pak Darmo menyiapkan sesajen. Kemenyan, bunga 7 rupa, air kelapa, dan selembar kain putih. Rudy dan Sari berdiri tak jauh dari situ, wajah mereka pucat diterangi sinar bulan. Asap kemenyan mulai mengepul, menyebarkan bau yang menusuk hidung. Pak Darmo duduk bersila, mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam, bergetar, membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama, udara di sekitar mereka berubah. Angin berembus lebih kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Air sungai beriak meski tidak ada perahu lewat. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar lagi. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Suara itu berasal dari tengah sungai, seperti anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Sari memegang lengan Rudy erat-erat. Itu dia, Ruth, itu suaranya, bisiknya gemetar. Pak Darmo terus membaca mantra tanpa henti, matanya terpejam. Asap kemenyan semakin pekat, menutupi sebagian pandangan mereka. Dari balik kabut itu, muncul sosok kecil. Tubuhnya pucat biru, kulitnya penuh luka seperti habis direndam air berhari-hari. Rambutnya basah, menempel di wajah. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. 2 lubang hitam kosong, dalam, seolah-olah tak berujung. Arwah itu berjalan pelan ke arah mereka, sambil terus menangis. Suara tangisannya kini bercampur dengan jeritan, menusuk telinga. Aku mau, boneka, bonekaku. Jeritnya dengan suara serak, menggema di sepanjang sungai. Sari langsung menangis, ia tidak bisa menahan rasa takut dan iba sekaligus. Ya Tuhan, anak ini. Rudy meraih tangan Sari, mencoba menenangkannya walaupun dirinya sendiri hampir pingsan ketakutan. Sari, bertahanlah. Kita harus dengarkan Pak Darmo. Pak Darmo membuka matanya, menatap tajam ke arah arwah itu. Nak, kami tahu kau kehilangan boneka. Katakan, di mana kami bisa menemukannya? Kami akan mencarikan untukmu, ucapnya lantang. Arwah itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Tangisannya berubah jadi jeritan panjang, lalu ia menunduk. Dari mulutnya yang membiru, keluar suara lirih namun jelas. Boneka jatuh di sungai bersama aku. Sari terisak keras. Ruth, kau dengar?
Boneka itu ada di sungai. Puluhan tahun dia mencarinya. Arwah itu kembali menjerit, kali ini lebih keras, sambil mengulurkan tangannya yang kecil namun penuh luka. Kembalikan bonekaku. Air sungai tiba-tiba bergolak hebat, seakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Ombak kecil pecah di tepi, membuat tanah basah. Rudi melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. "Pak!" Dia semakin marah. Pak Darmo dengan tenang menaburkan bunga 7 rupa ke arah air, lalu menyiramkan air kelapa. "Tenang, nak, sabar. Kami akan mencarikan bonekamu. Jangan sakiti mereka." Suasana semakin mencekam. Tangisan arwah itu menggema bersama suara riak air. Sari memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. "Aku tidak sanggup, Rud. Aku tidak sanggup lihat dia seperti ini." Air matanya tak berhenti mengalir. Rudi menoleh padanya, suaranya pecah. "Kita harus sanggup, Sar. Kalau tidak, semuanya tidak akan pernah selesai. Kakakmu, anak ini, mereka akan terus tersiksa." Arwah itu tiba-tiba menjerit lagi, suaranya memekakkan telinga. Wujudnya semakin menyeramkan, tubuhnya membengkak seperti mayat di sungai, kulitnya terkelupas. Lubang matanya semakin gelap, mengeluarkan cairan hitam pekat. Pak Darmo berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya. "Kami janji akan mencari bonekamu. Tapi tenanglah malam ini. Jangan ganggu mereka lagi." Sosok itu berhenti bergerak. Ia menatap kosong dengan lubang matanya yang hitam, lalu menunduk. Tangisnya perlahan mereda, berganti dengan suara isak kecil. Setelah itu, tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut dan riak sungai yang kembali tenang. Rudi dan Sari langsung jatuh terduduk, napas mereka terengah-engah. Sari masih menangis, sementara Rudi mencoba menenangkan dirinya sendiri. Pak Darmo mendekat, wajahnya serius. "Kalian lihat sendiri, boneka itu kunci. Tanpa menemukannya, arwah itu akan terus muncul, semakin marah, dan bisa mencelakai siapapun. Besok kita mulai mencari. Jangan tunggu lama-lama." Sari mengangguk lemah, matanya sembab. "Aku janji, nak, aku akan temukan bonekamu. Demi kau, demi kakakku juga." Malam itu, mereka pulang dengan tubuh lelah dan hati diliputi ketakutan. Namun satu hal pasti, mereka sudah semakin dekat pada jawaban, meski jalan di depan terasa jauh lebih berbahaya. Malam itu udara di tepi Sungai Musi terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi sebagian permukaan air yang bergelombang tenang. Rudi dan Sari berdiri di lingkaran yang sudah ditaburi bunga serta dupa yang masih menyala. Sementara sang dukun sibuk melafalkan mantra dalam bahasa yang terdengar aneh di telinga mereka. Aroma kemenyan bercampur dengan angin sungai, membuat suasana semakin mencekam. Rudi menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan gemetar. Sari menatap lurus ke arah air, menahan napas setiap kali suara tangisan samar terdengar lagi dari kejauhan. Tangisan itu terdengar lebih jelas, seakan semakin mendekat. Air Sungai Musi tiba-tiba beriak sendiri, padahal angin hampir tak ada. Dari tengah riak, muncul sosok anak kecil yang sama. Tubuhnya pucat membiru, bajunya robek penuh lumpur, dan matanya kosong, hanya lubang hitam pekat yang menelan segala cahaya. Ia berdiri di permukaan air, kepalanya miring, lalu menjerit begitu keras hingga dada Rudi terasa bergetar. "Bonekaku, mana bonekaku?" jerit sosok itu. Sari spontan melangkah mundur. Rudi hampir ikut kabur, tapi sang dukun menahan dengan suara parau. "Jangan bergerak. Kalau kalian lari, dia akan menyeret kalian berdua sekarang juga." Namun, saat sosok itu semakin mendekat ke tepi sungai, wajah dukun mendadak berubah. Ia terlihat ketakutan, matanya melebar. Mantranya tersendat, suaranya patah-patah. Sosok anak kecil itu kini hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Ia menunduk, lalu mengangkat wajah dengan ekspresi marah yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, sang dukun melemparkan sesajen ke tanah dan berlari terbirit-birit meninggalkan mereka.
Rudi dan Sari terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Pak, tunggu. Jangan tinggalkan kami," teriak Sari, tapi suaranya tenggelam oleh tawa seram yang kini menggema dari sosok di hadapan mereka. Rudi panik. "Sial, dia lari ninggalin kita, Sar." Tangisan itu berubah menjadi suara cekikikan yang menusuk telinga. Sosok anak kecil melompat ke daratan, berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Tubuh mungilnya terlihat rapuh, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Dari mulutnya mengalir air sungai yang hitam dan berbau amis. Rudi berusaha melindungi Sari, berdiri di depannya. "Kalau memang mau aku, ambil aku saja. Jangan Sari," teriaknya, meski suaranya pecah karena ketakutan. Sosok itu mendesis, tangannya terangkat ke arah Rudi. Sekejap, tubuh Rudi seperti tersedot ke belakang, kakinya hampir terpeleset ke tepi sungai. Sari menjerit, mencoba menarik tangan Rudi agar tidak jatuh. Namun cengkeraman gaib itu semakin kuat. Wajah anak kecil itu semakin dekat, matanya kosong tapi tatapannya terasa menusuk hati. Sari tak tahan lagi. Air matanya mengalir deras. Ia menjerit sekeras mungkin. "Fajar, kakak, tolong kami." Udara seakan berhenti bergerak. Untuk sesaat, tangisan anak kecil itu juga terhenti. Dari sudut matanya, Sari melihat sesuatu muncul di tepi sungai. Sosok samar seorang pemuda, basah kuyup, berdiri memandangi mereka dengan tatapan sedih. Itu adalah Fajar. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumuran air, tapi jelas sekali itu kakaknya. Kak Fajar," suara Sari gemetar, antara harapan dan ketakutan. Bayangan itu melangkah mendekat, melewati sosok anak kecil yang langsung berbalik menatapnya. Arwah Fajar tidak berbicara, tapi matanya seolah menyiratkan rasa tenang. Rudi yang masih dalam cengkeraman sosok kecil itu pun merasakan sedikit lega ketika melihatnya. Anak kecil itu menatap Fajar dengan marah, lalu berteriak, "Bonekaku, kau yang mengambilnya, kau yang membuatku sendiri." Fajar hanya berdiri diam. Sari menjerit lagi, "Kak, jangan diam saja, lakukan sesuatu." Tiba-tiba tubuh Rudi terhempas ke tanah, seperti dilepaskan. Ia terbatuk keras, wajahnya pucat pasi. Sosok anak kecil kini fokus pada bayangan Fajar, menjerit berulang-ulang sambil menangis. Suara itu membuat Sari semakin sesak. Ia menggenggam tangan Rudi erat-erat, takut kehilangan satu-satunya orang yang masih bersamanya di dunia nyata. Rudi berusaha bangkit, suaranya serak. "Sari, aku rasa Fajar mau kita percaya. Dia ada di sini buat bantu kita." Sari hanya bisa mengangguk, meski wajahnya dipenuhi ketakutan. Tangisan anak kecil itu semakin menggila. Ia melompat ke arah bayangan Fajar, tubuhnya basah meneteskan air sungai yang gelap. Namun tepat sebelum menyentuh, bayangan Fajar mengangkat tangannya. Sosok anak kecil itu langsung terpental ke belakang, mengeluarkan jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Hening kembali menyelimuti tepi sungai. Sari menangis terisak, berlutut sambil menutupi wajahnya. Rudi menatap bayangan Fajar dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, Jar, aku nggak bisa selamatin kamu malam itu," ucapnya lirih. Bayangan Fajar hanya tersenyum tipis, lalu perlahan tubuhnya mulai memudar, meninggalkan udara dingin dan rasa kehilangan yang semakin berat. Sari mencoba meraih, tapi yang tersisa hanya kabut tipis. Sementara itu, sosok anak kecil belum hilang. Dari arah sungai, suaranya kembali terdengar. Tangisan panjang yang seolah lebih marah dari sebelumnya. Ia tidak pergi, hanya terhalang oleh kehadiran Fajar sesaat tadi. Rudi menatap Sari dengan wajah pucat. "Ini belum selesai, Sar, dia masih ada di sini. Dan tanpa dukun itu, kita sendirian." Sari menggigil. Air matanya menetes tanpa henti. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan mereka belum berakhir. Dan malam itu, di tepi Sungai Musi, mereka hanya bisa berpegangan satu sama lain, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kabut semakin tebal di tepi sungai Musi malam itu. Udara dingin menusuk tulang, seakan-akan sungai menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar arus gelapnya. Sari masih berlutut sambil menangis, sementara Rudi berusaha menopangnya agar tidak jatuh. Keduanya gemetar, tubuh mereka penuh lumpur dan keringat dingin. Dari arah sungai, muncul kembali sosok samar Fajar. Ia berjalan perlahan, setengah tubuhnya masih diselimuti kabut, wajahnya pucat tapi penuh ketenangan. Sari terisak semakin keras. "Kak, jangan pergi lagi, aku takut." Suara Sari pecah, tangannya terulur, mencoba meraih sosok kakaknya. Fajar berhenti, menatap adiknya dengan mata yang seakan masih menyimpan kasih sayang. Senyumnya tipis, namun justru membuat Sari semakin terhanyut dalam tangis. "Jangan takut, Sar," ucap Fajar pelan, tapi suaranya bergema di sepanjang tepian sungai, terdengar jelas meski lirih. "Aku di sini, untuk terakhir kalinya." Rudi menatap penuh harap, meski hatinya dipenuhi rasa bersalah. "Fajar, kalau saja waktu itu aku bisa nolong kamu, semua ini nggak bakal terjadi." Fajar menggeleng pelan. "Bukan salahmu, Rud. Semua sudah jalannya." Namun sebelum Sari atau Rudi sempat mendekat, permukaan sungai kembali bergemuruh. Riak air membesar, lalu dari dalamnya muncul sosok anak kecil itu lagi. Tubuhnya basah kuyup, matanya kosong, tangisnya berubah menjadi begikan panjang yang membuat daun-daun di sekitar bergetar. "Bonekaku, jangan tinggalkan aku sendiri," teriak bocah itu, suaranya melengking, bercampur amarah dan kesedihan. Sari memeluk Rudi erat, tubuhnya bergetar ketakutan. "Rud, dia datang lagi, aku nggak sanggup lihat ini." Rudi mencoba menenangkan, meski suaranya sama-sama gemetar. "Tenang, Sar, ada Fajar, percayalah sama dia." Sosok anak kecil itu menatap langsung ke arah Sari, lalu melangkah perlahan. Tanah di sekitarnya menjadi basah, mengeluarkan bau amis seperti bangkai busuk. Tangannya terulur, seakan hendak menarik seseorang masuk ke sungai. Tiba-tiba, Fajar berdiri menghadang. Wajahnya menegang, penuh tekad. "Cukup, jangan sentuh mereka." Bocah itu menjerit marah, tubuhnya bergetar. "Aku nggak mau sendiri, aku nggak mau ditinggal lagi." Fajar menoleh sebentar ke arah Sari. Tatapan matanya lembut, penuh kasih sayang seorang kakak. "Sar, dengarkan aku akan menemaninya. Jangan menangis lagi. Kamu harus hidup, jangan takut." Air mata Sari mengalir deras. "Jangan, Kak, jangan pergi. Aku cuma punya kamu. Tolong, jangan tinggalin aku lagi." Fajar tersenyum tipis. "Aku nggak pernah ninggalin kamu. Aku akan selalu ada, meski kamu nggak bisa lihat aku lagi." Rudi, yang sejak tadi menahan emosinya, akhirnya ikut menangis. Ia berteriak putus asa. "Fajar, jangan lakuin itu. Ada cara lain, kita bisa cari jalan keluar lain." Tapi Fajar menggeleng tegas. "Tidak ada jalan lain, Ruth. Anak ini terjebak di sini. Dan dia butuh seseorang menemaninya. Aku yang harus itu." Sosok anak kecil menatap Fajar dengan mata kosong, lalu menjerit lagi. Air sungai mendidih, riaknya semakin tinggi, seakan menarik keduanya masuk. Dengan langkah mantap, Fajar berjalan mendekati bocah itu. Sesaat, Sari mencoba mengejarnya, tapi Rudi menahan kuat-kuat. "Sar, biarkan dia. Itu keputusan Fajar." "Tidak, aku nggak rela." Sari meronta, teriakannya histeris, tapi pelukan Rudi terlalu erat. Saat Fajar berdiri tepat di depan bocah itu, ia menatapnya lekat-lekat. "Aku akan ikut bersamamu. Kau tidak akan sendiri lagi." Bocah itu terdiam, tangisnya mereda sejenak. Wajahnya yang penuh lumpur menoleh ke arah Fajar, seperti kebingungan menerima kebaikan itu. Tapi kemudian, tangan kecilnya terulur, mencengkeram tubuh Fajar dengan kuat. Sekejap, air sungai menyedot mereka berdua.
Tubuh Fajar dan bocah itu terhanyut masuk, ditarik begitu cepat ke dalam arus gelap. "Kaaak!" teriak Sari histeris, suaranya menggema panjang. Ia berusaha melepaskan diri dari Rudi, namun terlambat. Air bergelombang hebat beberapa detik, lalu mendadak tenang. Hening. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi tangisan. Hanya suara sungai yang mengalir seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Sari jatuh berlutut di tanah, menangis sekencang-kencangnya. Rudi pun ikut berlutut, menundukkan kepala, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Fajar, maafkan aku, maafkan kami," bisik Rudi, suaranya parau. Sari mengguncang tanah dengan tangannya. "Kakak, jangan tinggalkan aku butuh kakak." Namun tidak ada jawaban. Hanya kabut yang semakin menipis, seolah membawa kepergian Fajar bersamanya. Malam itu, tangisan Sari terdengar hingga jauh. Tapi setelah itu, warga tidak pernah lagi mendengar suara bocah menangis di Sungai Musi. Suasana di jembatan menjadi lebih hening. Tidak ada lagi riak aneh atau bayangan kecil berlari di pinggir sungai. Meski begitu, desas-desus baru pun muncul. Warga percaya, arwah Fajar kini ikut menjadi penunggu. Ia menemani anak kecil itu selamanya, menjaga agar tangisan tidak lagi mengganggu manusia. Sejak saat itu, setiap orang yang melintasi jembatan di malam hari sering merasa ada tatapan dari arah sungai. Bukan tatapan penuh amarah, melainkan tatapan sendu, seakan ada seseorang yang masih menunggu doa dari orang-orang yang lewat. Dan bagi Sari, malam itu meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Meski ia tahu kakaknya telah berkorban, rasa kehilangan itu tetap mengendap di hatinya. Di tepi Sungai Musi, cerita pun berakhir. Dengan keheningan yang abadi, dan dengan dua arwah yang kini tinggal di dasar sungai, selamanya.